saya nggak pernah jumpa sama Pak RK. Tapi walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan Pak RK, dari track record yang pernah dia lakukan selama ini, kita bisa mengenal sosok beliau itu sebagai orang baik. Kalau kalian pasti baru kenal dia karena berita-berita ini, itu apaan? Kalau kalian udah ngikutin dia dari 7 tahun yang lalu, baru kalian benar-benar mengenal Pak RK dengan baik. Ini baru kenal setelah berita ini mencuat, sudah sok-sok kenal baik sama Pak RK. Apaan itu? Ya kita hargain ya gengs. Jadi walaupun beliau agak ngawur ya, kita hargain. Nggak ngawur. Jadi kita kan melihat fakta-fakta yang sudah dikeluarkan ya. Karena sekarang kan tahu sendiri lah, Ridwan Kamil sudah diburu KPK, sekarang lagi kena kasus perselingkuhan, dan apalagi ditambah sekarang katanya sudah pisah rumah sama istrinya. Katanya terus kan. Ya. Nggak ada satupun dari hasil korupsi, ini nggak ada yang terbukti terus. Yang dibilang si Tutus tadi nggak usah didengar. Mending kalian dengerin hasil konferensinya Ayu Aulia. Kalian pasti setelah mendengar itu bakalan semakin percaya dengan perkataan beliau. Kalau omongan si Tutusnya hanya katanya aja, belum terbukti. Ibarat pernikahan sebelum janur kuning melengkung, semua yang terjadi itu belum sah, belum akad gitu. Ini dia yang dicari KPK, diperiksa KPK, belum dinyatakan korupsi. Ini perselingkuhan, baru kasus-kasus, belum dinyatakan benar-benar selingkuh, hanya bukti-bukti dugaan yang masih dugaan aja. Ya tapi kan kalau menurut aku ya semakin kesini semakin hari kan dari Lisa sendiri sudah menampilkan bukti-buktinya setiap hari, dia kasih bukti satu. Pokoknya setiap hari itu ada kan juga kejutan-kejutan. Ditambah lagi nih ada video sure-nya. Nggak tahu sih ini video sure dari pihak Ridwan Kamil ataupun dari Lisa gitu. Giringan opini seperti itu jangan ditelan mentah-mentah lah. Kita tunggu aja sampai kasus ini clear. Ya intinya tunggu pembuktian gitu. Itu. Takutnya dengan kejadian ini ada kasus-kasus besar yang sedang diselidikin jadi hilang gara-gara ini. Pak RK ini kan lagi terseret kasus korupsi Bank BJB. Nah takutnya keluarkan kasus perselingkuhan ini takutnya malah menjadi pengalihan isu kasus korupsi itu biar si RK ini bebas gitu loh. Ya sama-sama diperiksa dua-duanya kasus dia yang itu, kasus ini, tapi jangan dibuat fitnah-fitnah yang memperburuk situasi lah. Kita tunggu aja. Jadi gini loh ya, melihat orang tuh jangan dari luarnya saja. Iya. Kita nggak tahu Pak RK itu memang tampilannya tuh wah kalem banget ya kan, romantis, tapi kan kita nggak tahu dalamnya. Iya, kalian juga melihat dia baru dari luarnya saja, dari baca-baca berita, masih dari luarnya juga. Kita nggak perlu jauh-jauh mengenal si Ridwan Kamil kalau cuman untuk melihat siapa Ridwan Kamil ini. Cukup melihat kasusnya yang sekarang. Nggak perlu kita kenal tuh lebih jauh lagi, nggak perlu. Kita harus mengenal dia lebih jauh. Kalau cuman dari berita-berita itu bisa pesanan juga tus. Itu barangkali ada donatur buatkan berita-berita jelek tentang Ridwan Kamil. Aku pengen nama dia buruk gitu. Bisa saja terjadi. Pokoknya jangan jangan ditelan mentah-mentah berita itu. Itu pesanku sih. Konyol. Kalau menurut aku si RK ini gimana ya? Udah terseret. Pokoknya dia tuh kayak di kasus korupsinya juga dia ngelak, ngebantah, nggak ngakuin. Padahal udah jelas-jelas ditemukan barang bukti deposito sebesar 70M. Orang kalau udah tinggi, maksudnya derajatnya udah tinggi, kehormatannya tinggi, pasti ada-ada aja yang pengen ngejatuhin dia. Ya seperti yang dialamin Pak RK ini. Saya turut prihatin sih dengan Pak RK. Semoga dia bisa menghadapi permasalahan ini dengan baik. Saya sejauh ini masih optimis kalau Pak RK tidak melakukan perselingkuhan seperti yang diberitakan. Tapi kalau misalkan nanti kalau proses hukum terbukti, gimana? Misalnya terbukti, mungkin saya agak shock, tapi saya yakin shock ini masih jauh karena saya masih sangat percaya
Saya masih sangat percaya dengan Pak Ridwan mungkin Kamil. ya itu manusiawi lah, seorang laki-laki mungkin butuh jajan sedikit ya kan. Iya. Kalau memang benar, sebenarnya udah bukan rahasia umum lagi sih, banyak pejabat itu yang punya simpenan di daerah mana-mana gitu. Jangan terus karena salah satu oknum yang pernah melakukan hal seperti itu, kamu samaratakan pejabat-pejabat yang lain. Masih banyak pejabat yang lain yang baik. Tidak semuanya seperti itu. Tapi kan kenapa kalau si RK ini bersih, ada kasus ini muncul gitu loh. Kalau bersih ya anggap aja gak ada lah, mungkin disenggol-senggol kasus lain gitu kan. Itulah, kau belum pernah menjabat terus. Kau belum pernah jadi pejabat. Orang kalau namanya selalu bersih, pasti ada saja orang di belakang yang iri terus. Ini bisa saja sebenarnya karena keirian salah satu pihak. Enggak juga lah. Kita harus bisa mencerna ini dengan baik. Aduh. Ya intinya sih sekarang udah banyak juga masyarakat yang yakin ya dari bukti-bukti yang ada itu kalau si RK ini memang benar-benar melakukan perselingkuhan tersebut. Gitu. Masyarakat yang mana tuh? Banyak, apalagi ditambah dengan kata-kata si Ayu kan preskon kemarin ya bilang katanya dia membiayai biaya itu dari mana, dari si LK. Ngapain kalau nggak ada apa-apa dia mau ngebiayain Lisa ya selama dia mengandung dan sampai melahirkan, dibiayain coba. Ya karena kebaikan hatinya. Pak RK kan baik hati. Karena dia baik hati. Karena dia bahenol ya kan. Ada kabar terbaru kalau ternyata simpenan si RK ini bukan hanya satu Lisa doang ya, tapi orangnya dia juga si Lisa, si Ayu itu yang diduga ya mantan simpenannya si RK. Apakah benar atau tidaknya ya nanti tinggal dibuktikan saja. Ya, ini makanya kan kita butuh pembuktiannya. Kalau cuma ya, katanya ini hanya dugaan yang salah itu berujung ke fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi dari si Lisa dari si RK juga belum muncul ke publik ya kan. Ngapain? Ya harusnya dia sendiri yang muncul ke publik, bukan orang lain gitu. Malah setelah dia tuh aku nggak melakukan itu, ngapain aku buat statement. Tapi ngapain? Ini kalian buktiin aja. Tapi ngapain harus kepanasan? Dia nggak ngerasa panas. Dia santai-santai aja tuh aku nggak melakukannya. Iya, dia ngutus si Ayu Aulia itu untuk ngelaporin si Lisa. Ya dia kan gitu. Ngapain dia urusan kecil seperti itu, ngapain dia harus turun? Dia masih ada bawahan. Ini gitu. bukan urusan kecil, ini karir dia tuh terancam gitu. Udah nggak menjabat, kena kasus ini. Selama ini kayaknya istri Ridwan Kamil ini kayaknya sabar deh, ya kan? Mungkin dulu udah pernah ketahuan juga, tapi masih dimaafkan karena video-video yang mengarah ke situ udah banyak banget. Kamu suuzon terus, itu suuzon namanya. Ya lah, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini ya. Mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang mungkin yang menurutmu nggak sejalan ya, gimana untuk mendukung? Jangan mudah tergiring opini dengan berita-berita yang menjelek-jelekkan Pak RK. Tunggu aja pembuktian di melalui tes DNA atau di persidangan. Selama belum ada pembuktian tersebut, belum ada fakta yang terbukti. Jadi mari kita tunggu bagaimana hasil permasalahan ini ke depannya. Terus kan jangan sungai fitnah. Aku lihat ini masih kebanyakan fitnah ini, masih duga-dugaan. Itu takutnya fitnah nanti. Itu aja sih pesan-pesannya. Ya, oke. Mungkin ya satu terakhir ya. Kalau memang ini sebuah fitnah, ya mungkin harus ada tindakan-tindakan yang bisa menghentikan bola liar ini gitu. Ya itu sih. Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Ya mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan kepada abang kita, Bang Nawir. Dan gimana menurut kalian? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Nanti kalau teman-teman ada yang enggak
pas nih sama Nawir, komen aja gitu. Oke? Nanti saya kasih jawaban lagi. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Tes buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.